Ya, untuk barisan spanduk bisa agak dikasih jarak. Ya, bisa diiringi musik. Operator, bisa sambil diiringi musik. Musik, operator, musik. Buruh tani marginal. Udah mulai live Mbak di Facebook ya. Operator mohon musiknya.
Diberhentikan dulu mesinnya. Baik, kawan-kawan. Seluruhnya siap, gerak. Masih semangat kawan-kawan. Mbak, ini ulang aja. Hidup guru. Jalan. Hidup guru. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Kawan-kawan, hari ini kita sudah berada di depan patung kuda yang memang sebenarnya Saya minta kawan-kawan untuk tidak Barisan ini. 2 langkah samping kanan. mencair atau membubarkan diri dari barisan massa aksi. Kawan-kawan yang melipir ke kiri nih, kawan-kawan Kasbi, kawan-kawan Kasbi, saya minta untuk tidak semuanya melipir ke arah kiri. Kami minta semua barisan massa aksi tetap berada di barisan agar barisan kita tetap solid, kawan-kawan. Hidup rakyat! Bisa ya kawan-kawan ya, untuk tetap berada dalam barisan ya. Yang masih berada di trotoar, silakan untuk segera merapat ke dalam barisan bersama kawan-kawan yang lain. Ya, silakan Bung Dino. kawan-kawan ingin perubahan enggak? Kawan-kawan ingin perubahan enggak? Kalau ingin mohon kiranya disiplin dan patuh terhadap mobil komando. Kita tunjukkan sikap disiplin kita. Kita tunjukkan calon tunggal penghasil negeri ini, buruh kelas Indonesia sebagai massa aksi yang berkumpul dan terorganisir, kawan-kawan. Hidup buruh, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Baik, untuk selanjutnya massa aksi stop, jangan bergerak massa aksi. Buruh tani mahasiswa belajar. Persatuan! Persatuan. Buruh tani mahasiswa belajar! Buruh tani mahasiswa belajar. Persatuan! Baik, selanjutnya operator selanjutnya dari KSN. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh. Hidup! Hidup buruh. Hidup! Hidup mahasiswa. Hidup! Hidup pelajar. Hidup! Hidup dari misi kota. Hidup! Hidup nelayan. Hidup! Hidup buruh Indonesia. Hidup rakyat seluruh Indonesia. Baik kawan-kawan, hari ini kita aksi menuntut turunnya harga BBM, kawan-kawan. Hari ini kita gelombang aksi sangat banyak karena banyak kejoliman pada yang dilakukan oleh pemerintah yang saat hari ini dan seterusnya, kawan-kawan. Maka dari itu kami sebagai rakyat Indonesia wajib melakukan perlawanan terhadap kejoliman para pemimpin di negeri kita ini, kawan-kawan. Maka dari itu kita terus perlawanan numpang yang sangat banyak, kawan-kawan. Jangan hanya di kalangan buruh, jangan hanya di kalangan mahasiswa, jangan hanya di kalangan pelajar. Sekarang semua rakyat Indonesia harus menuntut kejoliman yang diperlakukan oleh kaum pemerintah kita, kawan-kawan. Maka dari itu, kawan-kawan, kita setiap aksi selalu diblokade oleh para aparat yang tidak bertanggung jawab, kawan-kawan. Apakah kawan-kawan siap setuju untuk mendobrak yang kita diblokade? Apakah kawan-kawan siap untuk menyampaikan ke istana, kawan-kawan? Kita tunjukkan, kawan-kawan, bahwa hari ini rakyat Indonesia bersatu untuk melawan kejoliman di negeri Indonesia, kawan-kawan. Maka dari itu, kawan-kawan, siapkan tenaga dan pikiran dan fisik untuk kita melanjutkan supaya sampai ke istana negara, kawan-kawan. Supaya kita bisa menyampaikan aspirasi yang bakal merugikan rakyat Indonesia, kawan-kawan. Dan kawan-kawan, kalau saya katakan BBM
kawan-kawan. BBM turunkan harga sekarang juga. Turunkan Jokowi sekarang. Oke, terima kasih kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Musik. Baik, mungkin berhubung sekarang jam 1 ya. Sebelum jam 2 ya. Berhubung kawan-kawan mahasiswa sedang dalam perjalanan dan mahasiswa adalah bagian daripada gerakan buruh bersama rakyat, mungkin untuk menunggu mereka kita bisa mendengarkan musik untuk merelaksasi ataupun menghibur masyarakat yang hari ini sedang marah, kawan-kawan. Operator, Bang, musik bang, kasih musik bang. Mas Aci mohon kiranya jangan cair, kawan-kawan. Bagaimana kita ingin perubahan sementara kita sendiri sudah mencair, sudah tak konkret dengan perjuangan kita hari ini, kawan-kawan. Musik. Lakukan presentasi ya. Lagi agak ini ya. Ya, sahabat Kompas.com, saat ini saya sedang berada di kawasan Patung Kuda. Seperti yang dilihat di layar kaca ini, sedang ada aksi dari elemen buruh dari Kasbi dan Gebrak terkait kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga subsidi BBM. Aksi buruh kali ini juga berbarengan dengan atau bergabung dengan sejumlah aliansi mahasiswa atau universitas yang nantinya akan bergabung bersama buruh di kawasan Patung Kuda ini untuk melakukan aksi menuntut pemerintah untuk segera menurunkan harga BBM bersubsidi. Tadi elemen buruh dari Kasbi dan Gebrak ini mulai memadati kawasan Patung Kuda sejak pukul 12 siang tadi. Awalnya massa buruh datang dari Jalan MH Tamrin dan sempat berhenti untuk menunggu kawan aksinya yang belum sampai, dan hingga akhirnya kini sudah bergerak ke Jalan Medan Merdeka Barat yang menuju ke Istana Negara. Namun pihak kepolisian memblokade jalan tersebut dengan separator atau pagar beton dan juga kawat berduri sebanyak 2 lapis. Pihak Kasbi sendiri memprediksi atau mengatakan tadi bahwa masa aksi dari buruh dan mahasiswa hari ini akan mencapai sebanyak 10.000 masa aksi. Saat ini Jalan Medan Merdeka Barat sudah ditutup total karena
sudah dipenuhi oleh masa aksi dari buruh dan mahasiswa. Selain menuntut pemerintah untuk segera menurunkan harga BBM bersubsidi, masa dari yang tergabung dalam buruh dan mahasiswa ini juga menuntut untuk pemerintah agar menurunkan harga-harga bahan pokok yang dinilai banyak merugikan rakyatnya dan membuat banyaknya rakyat kehilangan pekerjaan di desa maupun kota-kota, yaitu banyak juga rakyat yang sumber ekonominya baik di desa ataupun maupun kota kehilangan sumber mata pencarian. Setelah menurut Nining Elitos atau sebagai jubir dari masa aksi buruh ini, gebrak atau gerakan buruh bersama rakyat juga menuntut pemerintah untuk mencabut Omnibus Law, UU Ciptaker, dan juga menuntut agar pemerintah membatalkan revisi RKUHP. Saat ini di sekitaran kawasan Patung Kuda lalu lintas masih terpantau padat dari MH Tamrin menuju Jalan Merdeka Barat sudah bisa dilalui lagi oleh kendaraan. Yang sebelumnya kawasan tersebut sempat ditutup oleh massa aksi karena tertutup oleh long march atau barikade massa aksi sebelum bergerak menuju Jalan Merdeka Barat yang mengarah ke Istana Merdeka ini. Ada mobil Hamzah atau konvoy? Sekali lagi saya panggilkan perwakilan untuk memberikan orasi politiknya di atas mobil komando, perwakilan dari Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia atau KPBI. Bang lewat ya bang, bang lewat. Atau selanjutnya Federasi Serikat Buruh Makanan dan Minuman atau FSBNN, silakan untuk memberikan orasi politiknya di atas mobil komando. Mas Dwi, perwakilan dari FSBNN, ada Mas Dwi? Ya, silakan naik ke atas mobil komando untuk memberikan orasi politiknya.
Oke, kawan-kawan, masih semangat ya? Masih semangat nggak? Masih semangat nggak? Masih semangat nggak? Oke, kalau masih semangat saya tes dulu. Hidup buruh, hidup mahasiswa, hidup pelajar, hidup rakyat Indonesia. Baik kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada koordinator lapangan dari Gebrak yang sudah memberikan waktu kepada kami, perwakilan dari Federasi Serikat Buruh Makanan dan Minuman. Baik kawan-kawan, hari ini kita kembali lagi dipaksa menyampaikan, memberi peringatan kepada pemerintah yang hari ini nyata-nyata sudah menzalimi kita sebagai rakyatnya, kawan-kawan. Padahal kalau kita pelajari mungkin kita lupa dengan pesan yang sudah dimaktubkan oleh para pendiri bangsa di Undang-Undang Pembukaan, terutama mengatakan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa telah mengantarkan Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan, kawan-kawan. Ingat, ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Kalau boleh saya tanya, siapa yang kemarin tanggal 17 ikut merayakan kemerdekaan? Ada nggak? Apa yang kalian rayakan? Pendiri bangsa saja mengatakan mengantarkan ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Ibarat kalau kemerdekaan itu istana negara, ada halaman, ada pintu gerbang. Nah, kita baru sampai pintu gerbangnya. Sama kayak kita, bahkan kita hari ini sampai ke depan pintu gerbangnya aja belum. Jadi jelas kawan-kawan, para pendiri bangsa sudah tahu bahwa kelak para pemimpin negara ini akan berlaku tidak adil. Sayangnya kita malah terpengaruh, kita malah mengamini apa yang dilakukan oleh pemerintah. Itu baru tentang kemerdekaan. Ketika bicara Pancasila apalagi kawan-kawan, kita selalu berteriak keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bohong kawan-kawan. Karena apa kawan-kawan? Kenapa hari ini keadilan sosial itu tidak bisa terwujud? Karena sebuah regulasi, sebuah keputusan yang seharusnya berdasarkan musyawarah itu tidak dilakukan, kawan-kawan. Kenapa itu tidak dilakukan? Karena kita, terutama para legislatif, pemangku kebijakan sudah tidak memiliki lagi persatuan. Saya tanya, kalau benar mereka tujuannya untuk negara, tujuannya untuk rakyat, tentu BBM nggak akan naik. Mereka hanya mementingkan golongan masing-masing, makanya persatuan tidak ada. Dan apa yang menyebabkan persatuan itu tidak ada, kawan-kawan? Karena mereka sudah tidak beradab lagi sebagai manusia, kawan-kawan. Pertanyaan selanjutnya, kenapa mereka nggak beradab? Jangan-jangan mereka nggak bertuhan, kawan-kawan. Coba Pancasila itu baca dari sila kelima ke 1, jangan 1 ke 5. Kalau 1 ke 5 dibaca dengan benar, BBM nggak akan naik, kawan-kawan. Pupuk subsidi nggak akan naik, kawan-kawan. Kalau Pancasila dibaca secara berurutan. Singapura bisa maju, Israel bisa maju, karena mereka ada yang ditakuti, kawan-kawan. Singapura bisa maju karena mereka takut. Mereka negara kecil hidup di antara negara-negara Melayu. Israel bisa maju karena mereka takut. Mereka hidup di antara jazirah Arab. Sementara pemimpin kita di Indonesia, Tuhan saja tidak mereka takuti, kawan-kawan. Nah, itu salah satu penyebab mungkin kenapa sampai hari ini negara, pemerintah tidak hadir ketika rakyat sengsara. Saya ingin cerita, kawan-kawan. Beberapa bulan yang lalu, ketika sebelumnya saya sampaikan, saya orang kampung, saya beli bensin itu eceran, kawan-kawan. Pertalite itu nggak ada di bensin eceran, benar nggak?
yang ada hanya di POM. Kata orang Pertamina, katanya Pertalite itu tidak untuk diecer kawan-kawan. Kan itu regulasi goblok. Kalau ditanya berapa persen rakyat Indonesia yang hidup di kota dan hidup di kampung-kampung kawan-kawan? Apakah ada pom bensin di tiap kampung? Di tiap desa? Nggak ada kawan-kawan. Bensin eceran Pertamax. Sementara Pertalite hanya ada di POM. Kebalik. Kita justru menanyakan dan menyayangkan. Kalaupun iya katanya subsidi yang ditarik, selama ini subsidi itu bukan hal yang membuat negara rugi. Apalagi misalkan emang kalau BBM nggak naik negara bangkrut, tutup negara, nggak akan kawan-kawan. Itu pertanyaan sederhana. Selamat datang kepada kawan-kawan dari Pemuda Pancasila. Ya, inilah bukti kawan-kawan bahwasanya perjuangan hari ini. Oh, mahasiswa ini ya, sama ya? Ya, selamat datang. Inilah bukti bahwasanya apa yang kita teriakan, apa yang kita sampaikan bukan hanya pergerakan satu elemen masyarakat saja, tapi merupakan pergerakan, merupakan perlawanan, merupakan perjuangan dari seluruh rakyat Indonesia kawan-kawan. Maka dari itu, walaupun saat ini kita masih tertahan, kami ingatkan sekali lagi, sekedar mengingatkan kepada pihak aparat keamanan, ingat 3 fungsi pokok aparat kepolisian: 1. Melindungi, 2. Mengayomi, 3. Melayani. Tidak ada yang keempat, membubarkan massa aksi, nggak ada kawan-kawan. Jadi tugas polisi cuma 3: melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Nggak ada acara membubarkan massa aksi. Maka dari itu saya mohon dengan sangat, kami jauh-jauh datang, yang dari Subang, dari Cilegon, bahkan dari Banten segala macam, hanya ingin bertemu, syukur-syukur bertemu, walaupun itu nggak mungkin. Jokowi bener nggak? Siapa kita ya? Minimal biarkan kami sampai ke depan pintu gerbang seperti kata pendiri bangsa tadi. Minimal itu. Jangan pernah takut dengan kami nggak bawa penitih, Pak. Boro-boro senjata api penitih aja nggak bawa, jarum pentul aja nggak bawa. Tenang aja, bener nggak? Ngapain kita mesti ngerusak? Sayang pembangunan ini semua dari pajak kita, bener nggak? Pak, istana negara dibangun dari dana siapa? Duit kita kan? Nah, kita cuma mau lihat doang. Jadi jangan takut. Jangan takut kami anarkis, jangan takut kami merusak. Kami jamin masa gebrak ini masa yang terdidik dan terpimpin kawan-kawan. Masih semangat? Masih semangat? Masih semangat? Masih semangat? Nah ini kawan-kawan, kenapa sampai hari ini pemerintah masih belum hadir? Itu tadi disampaikan, tidak adanya persatuan. Kalau memang negara ini memang tujuannya untuk mensejahterakan rakyat, partai nggak usah banyak kawan-kawan, cukup 1 seharusnya. Tapi ya kembali lagi berdalih katanya demokrasi, suara rakyat. Nah sekarang kita rakyat pengen ke sana nggak boleh, demokrasinya nanti gitu loh. Nih kawan-kawan perlu tahu, saya juga bingung dengan Indonesia. Kita ini negara penganut mana gitu? Demokrasi cuma anak haramnya demokrasi, berteriak ditangkap. Disebut negara kiri, di negara kiri konon katanya di negara kiri itu rakyat tidak boleh protes apapun, tapi makan kerjaan ditanggung pemerintah, benar nggak? Di negara kanan rakyat boleh memprotes, boleh mengkritik, menyampaikan apapun, tapi makan kerja nyari sendiri. Nah di kita kritik nggak boleh, makan nyari sendiri. Berarti negara kita negara kiri kanan, kayak judul film komedi gitu. Jadi wajar kalau setiap keputusan dari negara itu sifatnya komedi kawan-kawan. Ya bagaimana saya nggak komedi? Bagaimana nggak komedi?
saat rakyat susah, baru saja bangkit dari pandemi, bahan-bahan pokok masih melambung, tiba-tiba BBM naik. Belum lagi masalah yang itu, yang pada berdiri di depan itu, ya kan? Nah, harusnya mereka fokus ngurusin itu aja, nggak usah ngurusin kita gitu. Intinya kawan-kawan, hari ini kita turun ke jalan. Hari ini kita sepakat memberikan peringatan kepada pemerintah bahwa apa yang sudah pemerintah putuskan, bahwa apa yang menjadi kebijakan pemerintah itu jelas-jelas sangat bertentangan dengan Pancasila. Makanya jangan heran, terus terang kalau saya sendiri anti Pancasila, kawan-kawan. Ya kalau Pancasila kita nggak akan turun ke jalan dong. Kalau Pancasila ada upah buruh 2 tahun nggak naik-naik dong. Harusnya naik gitu. Kalau Pancasila ada, akhirnya nggak usah bayar ke PAM dong. Kalau Pancasila ada, itu jalan nggak diblokade. Bener nggak? Berarti Pancasila itu nggak ada. Yang ada burung gambar, burung Garuda ada, tapi Pancasilanya nggak ada, kawan-kawan. Sepakat nggak kalau kita tetap memaksa di sana? Benar, 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 benar. Berdiri, kawan-kawan. Berdiri, berdiri, berdiri. Katanya sepakat kita maju ke depan. Berdiri, kawan-kawan. Baper, berdiri. Mohon maaf, saya ambil komando. Bukan sorangan, saya suruh naik mobil komando. Katanya instruksi dari mobil komando, jadi saya pegang instruksi. Baper, berdiri. Baper, berdiri. Tapi belum semua berdiri nih kayaknya. Masih ada yang duduk. Yang di depan mobil komando saya harap berdiri dulu. Kita akan buktikan, kita akan perlihatkan kepada mereka yang mungkin hari ini, saat ini sedang duduk di kursi empuk, sedang duduk di ruangan AC, yang katanya mereka adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap negara bersama rakyatnya tentunya. Tapi hari ini mereka memaksa kita untuk panas-panasan, memaksa kita untuk duduk di atas aspal ini, bahkan jalan ke sana pun diblokade. Maka dari itu kita harus memperlihatkan keseriusan, kawan-kawan. Siap maju, siap maju, siap maju, maju 5 langkah, kawan-kawan. 5, tahan 5, cukup 5. Saya naik 5 langkah, nanti kawan-kawan yang lain nyuruh 5 langkah lagi. Kalau ada 10 yang naik ke sini, sampai ke depan sana. Baik kawan-kawan, yang jelas apapun hasil dari perjuangan kita, itu bukan menjadi urusan kita. Karena tugas kita sebagai rakyat, tugas kita terlebih sebagai manusia, berkewajiban berjuang, berkewajiban melawan, kawan-kawan. Jangan pernah letih, jangan pernah lelah, jangan pernah menyerah, kawan-kawan. Karena bagaimanapun di setiap perjuangan pasti membutuhkan pengorbanan. Kalau kita hanya berkorban untuk berdiri panas-panasan di jalan, itu belum seberapa, kawan-kawan. Saya salut buat kawan-kawan semua. Berarti nenek moyang kawan-kawan adalah para pejuang dulu dalam kemerdekaan Indonesia. Beda halnya dengan mereka yang ada di sana, yang di depan mobil komando, yang di belakang itu. Karena gini kawan-kawan, zaman Belanda aja dulu yang jadi centengnya biasanya gitu. Bukan orang Belanda yang jahat, orang Indonesia juga. Tapi wajar, karena mereka juga adalah mungkin punya tugas sendiri. Terlepas dari itu semua, jangan jadikan kita membenci mereka, karena mereka juga saudara kita. Sama, mereka juga buruh, kawan-kawan. Kawan-kawan mahasiswa yang terhormat, mereka calon-calon buruh.
Karena apapun pekerjaannya, apapun jabatannya, selama dia masih diupah, dia tetap buruh. Maka jangankan kita, tahan dulu kawan-kawan. Nanti tahan dulu. Tahan dulu kawan-kawan. Instruksi ada di mobil komando, tapi baru 5 langkah. Nanti kawan saya yang lain maju 5 langkah lagi sampai ke depan. Sekarang cukup 5 langkah saja dulu. Baik, itu saja kawan-kawan. Tentunya kami berharap bahwa perjuangan ini bukan merupakan akhir dari segalanya, tapi di setiap akhir perjuangan adalah awal perjuangan selanjutnya. Hidup rakyat, hidup rakyat, hidup rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dwi, perwakilan dari FSBM, Federasi Serikat Buruh Makanan dan Minuman. Silakan mobil komando. Sahabat Kompas.com, baru saja dilihat orasi dari perwakilan buruh di Satu komando, satu tujuan, satu dalam orasinya tersebut buruh tetap pada tuntutan pertamanya, yaitu menuntut pemerintah segera mencabut atau menurunkan harga BBM bersubsidi. Seperti diketahui sahabat Kompas.com, Presiden Jokowi telah resmi menaikkan harga BBM bersubsidi pada Sabtu 3 September 2022. Dalam keputusannya tersebut, turut serta hadir sebagai bantuan daripada rakyat yang tertindas hari ini, kawan-kawan. dalam keputusan tersebut Presiden Jokowi memutuskan untuk menaikkan harga BBM jenis Pertalite, Solar, dan hingga Baik Pertamax. kawan-kawan, Pertalite hari ini harganya kita bukanlah bagian dari daripada orang-orang 7.650 yang menjadi ketakutan. 10.000, Kita adalah dan rakyat Solar yang hari dari ini 5.150 menjadi 6.800, oleh sebab dan juga itu, saya berharap Pertamax dari harga 12.500 naik menjadi 14.500. untuk masuk barisan rakyat yang saat ini tertindas oleh rezim Jokowi Maruf. Mungkin sampai sini dulu sahabat Kompas.com yang bisa saya sampaikan. Sabar. Aksi ini, Sabar. aksi tolak kenaikan harga BBM masih terus berlanjut di kawasan Patung Kuda ini. Terpantau juga beberapa mahasiswa dari berbagai universitas telah mendatangi kawasan Patung Kuda dan nantinya akan bergabung dengan buruh dalam melakukan aksi menuntut pemerintah dalam menurunkan harga BBM. Tetap ikuti berita atau kondisi terkini di kawasan Patung Kuda Monas ini untuk aksi buruh dan mahasiswa terkait kenaikan BBM. Saat ini saya Firda Rahmawan, jurnalis Kompas.com melaporkan.